We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Ki Camat Puntang. Sore, ya sore Pak. Ki Camat Puntang itu ada di mana Ki? Silakan Ki. Itu disebut kecamatan itu anak-anak yang ngomong sih, saya kan sebut Aki juga gitu. Ya sisanya gitu, teman-teman yang dimasukin di Facebook atau itu dinamainya ya Kicamat Puntang. Nah, Puntang itu dari Bandung berapa lama Ki? Itu sekitar 2 jam bisa. 2 jam, 1 jam bisa. Naik mobil itu? Naik mobil ya. Oke. Besar berarti itu. Pegunungan atau gunung itu? Atau gunung itu. Itu di ketinggian paling atasnya 2.222. Oke. Nah, Ki Camat berarti menanam kopi di sana? Menanam juga. Suka sih. Suka nanam. Selain kopi apa Ki? Yang paling nomor 1 saya kayu dengan satwanya sih, karena udah lihat saya suka di alam sih. Itu ya. Menanam apa Ki? Kopi sama itu sama kayu aja. Oke. Ya. Wow. Memang dari dulu hidupnya di Puntang. Iya, sukanya sih. Dulu saya kelahiran di bawah dari Bandung lah, agak kota gitu kelahiran. Cuman bapak ya asli orang sini, orang Punta. Balik lagi ke sini tahun 94, 95 lah, 94. Nah saya pas di sini ada bukaan juga, hutan, saya masuk juga. Ya namanya penanaman lah biasa. Terus saya lihat kok banyak yang salah gitu, karena saya lihatnya ini atas, dan yang di bawah gitu. Nah, hutan ini milik siapa Ki? Ya kalau dibilang milik semua orang sih. Oh. Tapi kan ini sekarang saya diam di lahan di perhutani. Gitu. Oke. Boleh ya Ki ya? Iya karena apalagi saya salah nggak saya nanam kopi secara dengan konservasi. Di hutan ada kopi. Gitu. Biasa orang yang nanam kopi itu 1 hektar 1.000 sampai 2.000 pohon. Saya paling nantinya usia 5 tahun paling 300 pohon dalam 1 hektar. Karena banyaknya kayu. Oke. Alam mencintai manusia ya. Manusia penikmat alam cuma sebagian katanya. Iya. Apa yang sudah terjadi di alam kita ini Ki? Silakan Ki. Iya, karena saya kalau masih dari SD sampai gimana suka wisata ke hutan-hutan gitu, saya lihat kok apalagi yang bayar cuman seenaknya gitu ke alam itu. Berarti kebanyakan teh, padahal alam mencintai, tapi orangnya kebanyakannya gitu, seperti sampah plastik atau ya kurang lah disiplin buat hutannya. Apalagi saya di atas, yang di bawah gimana? Apa yang terjadi? Pemotongan kayu atau apa Ki? Ya kayu ada juga lah, sebagian cuma kurang sampah yang paling sampah. Oh, pembuangan sampah? Sampah dan air-air dari atas itu sampai nggak bisa lagi diminum lah di bawah misalnya. Gitu. Nah, sampah itu dari siapa Ki? Ya ada yang main-main juga sih.
Karena ini arealnya juga dekat dengan wisata. Oh, dekat wisata. Oke, oke, oke. Nah, berikutnya Ki ya. Untuk foto ini Ki Camat mengatakan dongengnya panjang. Iya, Bisa iya. didongengkan untuk saya Ki, silakan. Yang foto, oh itu, ya. Dari mau nanam itu, sampai dari persemaian, persiapan lahannya juga harus benar-benar yang mau biji itu dongeng itu tuh, sampai jadi biji lagi. Itu harus memerlukan waktu, harus benar-benar, kalau kita benar-benar nanam kopi, ingin produksi benar, itu lahan juga harus sekitar 3 tahun diurus dulu, lahannya dulu malahan. Makanya panjang dongengnya itu, panjang lah sebelum biji ada juga harus tetap lahannya dulu. Kalau kita benar-benar ingin ke kopi gitu, ingin menikmati buahnya atau apanya, hidupnya kopi itu harus. Makanya tanahnya sekarang itu bukan tanah dulu lagi pasti, karena unsur kopi kan ada harusnya unsur segimana segimana. Sekarang cuma ada ya harusnya semeter cuma ada 20 cm, 20% atau 15% gitu. Makanya saya menanam kopi juga di sini dengan cara memaksakan dan dipaksakan. Tapi nomor satunya tetap saya sambil konservasi. Nah, ini apa menyiapkan tanah sampai berbuah kopinya butuh Iya. berapa lama? Itu kalau lahannya itu sampai beda-beda. Kalau yang paling bagusnya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nah, sekali panen berapa kilo, Ki? Ki, suaranya hilang, Ki. Suaranya Oh hilang. ya, ya Ya. ada. Sekali panen berapa kilo, Ki? Itu kalau maksimal kopi benar-benar nanam kopi gitu, itu bisa panen pertama itu keluar ya 4 kilo lah. 4 kilo panen pertama itu kalau benar-benar ya kita menanam kopi gitu dan caranya kopi. 4 kilo dari berapa pohon? Dari satu pohon. Dari satu pohon. Dari satu Oke. pohon. Oke. Jadi sebetulnya melewati cerita yang waktu yang Wow, lama. panjang, panjang. Panjang itu. Banyak. Ada bukti-buktinya. Di situ kami belajar terus. Oke. Ini 2011. Ini pertama kali Ki Camat masuk ke Puntang. Ya, itu 2011 itu penanaman untungnya ada barengan dengan ya dari Klasik Bin dan Sunahejo itu. Temen juga. Ya saya pertama masuk, emang di kopi itu saya 2005, cuman di atas turun ke situ 2007 gitu ya. Dari 2007 di situ saya sendiri lah, karena ada penanaman lah dulu kopi itu dari 2005 itu banyak yang nanam kopi cuman nggak lama, ya nggak kuat itulah. Dari ya harusnya tadi unsur haranya semeter, ini cuma ada 20 cm 15 cm, jadi nggak kuat petani juga masyarakat. Nah, datanglah saya dari 2010 itu ya teman juga Klasik Bin dan Sudahejo. Nah, cara penanaman dan untuk di kopi itu sama dengan saya cita-citanya, sambil konservasi. Itu yang paling setuju saya. Terus pupuknya juga alami semua. Sampai dia bilang, apa bawa nanam kopi di hutan bawa pupuk. Oh beda Pak, pupuk sekarang bukan hutan tahun 45, tahun 30. Saya bukannya tahu karena ya suka nanam dari kecil sih. Nah, dari situ lanjut dari dia mulai buka lagi lahan yang udah ditinggal sama masyarakat dan petani di sekitar. Ya, saya betulin juga itunya. Ini awal 2011 ini. 2010, 2011 pas nanam. Oke. Nah, ini udah jadi seperti gini 4 tahun kemudian. Ya. Itu kayunya ya udah jadi lah. Cuman kopinya kurang bagus karena ya makanannya kerebut juga ke sama kayu. Oke. Jadi kopinya nggak jadi gitu. Ya, kurang bagus kopi. Karena kurang pupuk nomor satunya itu. Kurang pupuk nomor satunya. Oke. Tahun 2020 jadi begini, Ki.
Iya, iya, ya, alhamdulillah itu, Pak, sedikit-sedikit. Baru 35% jadi hutan kopi, Pak. Tapi saya lihat fotonya Ki Camat ada yang dilihat dari Google Map ya. Iya, iya, iya. Ya, dari kering kering warna coklat jadi hijau semua. Itu apa Iya, pekerjaannya Ki Camat? ya, itu yang 2012 itu. Eee, Dulu itu cuman semak belukar, cuman ilalang, Pak. Saya bersihin lagi dengan teman-teman juga petani di sini, dengan ada grup Sunda Hejo juga, dari kopi juga itu, Classic Bean. Nah, dengan teman-teman itu juga saya yang ngurusnya di situ pertama. Saya yang tata semua di situ. Ya semua sekarang alhamdulillah udah ya 35% udah jadi hutan kopi, Pak. 35%. Dan sekarang Dan udah alhamdulillah banyak yang ikut juga seperti saya karena ya apalah produksi kopi karena kita harus tetap hidup 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 di atas. Lihat di bawah, pernah ngerasain saya di bawah. berarti Ki Camat tinggal di atas juga, Ki? Iya, sekarang tinggal di atas terus belum ini beres semua. Berapa lama dari bawah ke atas ke bawah itu? Itu kalau jalan kaki ada yang kalau dari rumah sendiri itu 1,5 jam, 1 jam. Tetapi saya diam di atas di sana di kebun. Ada ke kebun itu ada yang 10 menit, ada yang sejam juga. Oke, kalau naik motor bisa, naik motor? Naik motor bisa juga, cuman agak dikurangi sekarang karena polusinya udah kena dampaknya udah tahu Pak semua. Oh gitu. Saya 15 tahun ada dampak-dampaknya ada semua. Saya bikin Oh sendiri. apa Bu, dampaknya, Ki? Apa ya dampaknya? kayak ya seperti pohon kopi kurang bagus kan, daun-daunnya kena lah semua dampak-dampak dari asap, dari knalpot. Karena saya nanam kopi itu kopinya kopi zaman dulu, kopi hutan. Makanya kelahirannya zaman apa gitu, pasti ya polusi apa-apa jangan kurang. Makanya saya Oh pinginnya ya bersih lagi, apalagi nanam kopi saya itu pohon pelindungnya bukan satu macam. Paling sedikit itu 16 macam sampai lebih lah harusnya. Jadi oh. sampai nggak ada hama atau apa semua lah. Karena ada pengalih-pengalihnya. Nah, Tahun sekarang. Ki Camat tahu cara-cara ini dari siapa, Ki? Ya saya dipelajari sendiri sampai terus aja karena dari SD senengnya gitu. Sampai pembersihan lumpur atau apa juga nggak dibersihin semua. Saya di kebun kopi saya ini sekarang ini ada lahan konservasi ada cuman kayu-kayu semua buat nanti satuannya. Nah rencana sekarang itu pinginnya penangkaran satwa juga Oke oke. gitu. Wow, Karena pekerjaan udah banyak ya. alhamdulillah lah petani petani sekarang udah masyarakat juga udah pada tahu isi kopi dan penanam kopi gitu. Saya bikin contoh salah tapi benar ada semua. Eee, Loh, Ki, polusi knalpot itu mengakibatkan kualitasnya kopi tidak enak atau gagal? Kena semua, tidak enak juga sama. Karena kopi itu penyerap, Pak. Semua pohon penyerap, maaf, Pak. Penyerap semua. Dia dimakan mau racun, polusi apa semua, apalagi kopi. Dikeluarin oksigennya yang bagus. Malahan kopi itu bunuh diri. Oke oke oke. Unsur residu kimia udah di pohon semua, ngeluarin yang bagus pasti mati. Bukti banyak. Oh, sampai berapa persen kalau yang tercemar polusi dan sebagainya itu? Itu kalau sekarang ya udah alhamdulillah udah nggak ada lah. 0,% udah hilang gitu lah sekarang. Kalau Karena nggak tahun-tahun naik kemarin motor? nggak, udah jarang motor, apalagi terus udah kehambat sama saya nanam pohon pelindungnya macam-macam. Terus hutannya udah lumayan rimbun lah, jadi nggak terlalu ke kopi. Kalau pertama Oh itu, wah banyak lah dampak-dampaknya itu. oh, oke. Nah, Ki Camat ini belajar ini dari Pengalaman ya terjun sendiri dari dari tapi biji. dari dari SD juga, orang tua juga ya? Orang tua bapak saya sukanya nanam juga tapi juga. Oh, oke oke. Wow.
Ini ada teman saya mengatakan mantap Ki Camat bisa mengadakan penghijauan sekaligus menanam kopi yang menghasilkan. Ki Camat, pohon kopi yang terlindungi pohon-pohon pasti kekurangan sinar matahari. Apa bisa berkembang bagus? Apa pakai pupuk Oh, kandang? itu ada. Oh, bisa juga karena kopi hutan itu ketentuannya kalau dipanen nggak kopi kayak yang di bawah. Kalau di bawah itu panen itu biasanya mundur 2 bulan atau 1 bulan. Kalau kopi hutan kan mataharinya agak dikurangi. Nah nanti panennya itu biasanya di musim kemarau. Nanti bulan 7, bulan 8, tadi Agustus. Nah panen enak, terus ngejemur enak. Saya ngambil kopi hutan itu. Nah kalau kopi hibrid yang kayak di bawah itu bulan sekarang musim hujan gini udah ada yang panen. Oh, gitu. Agak lama berarti Ya, ya kalau kopi iya. hutan. Cuman kalau kopi hutan ada kendalanya ya gitu. Kalau kita kurang perawatan, kurang pupuk ya ada bertahap panennya. Kadang-kadang 2 tahun nggak ada panen, Pak. Waduh, waduh, waduh. Karena terhalang dengan pertumbuhan dulu ini pohon pelindung gitu, Pak. Dan pohon pelindung sementara, pohon pelindung tetap, terus ada banyak lah kendalinya dulu. Tapi kalau kita kuat sampai 10 tahun sampai kerasa sama saya sekarang ya udah agak pada ringan lah. Pada ringan gitu seperti masalah pupuk, terus pohon nggak rebutan lagi makanan dengan kopi, pohon pelindung gue udah pada ngasih-ngasih semua. Wah. Sekarang ada berapa banyak pohon? Saya cuma sedikit Pak, karena yang 1 hektar itu paling masuk 300, punya 300 pohonan. 300 pohon. 300 pohon. Oke, ini ada satu lagi, Ki. Yeah. Oh, itu teman juga yang di kopi, Pak. Sayangi tanaman seperti menyayangi anak Itu kita teman juga yang sendiri. teman yang di kopi, petani kopi juga, cuma di blok di sebelah bawah. Oke. Nah, apa memang seperti anak kita Iya, sendiri, iya. Ki? Iya. Itu iya Pak, itu kalau saya ngasih nanam itu bukan bercanda itu cerita lama gitu. Saya waktu kecil sama bapak saya itu udah itu. Karena kerasa sih Pak, bukannya itu ya menyayangi kayak anak sendiri itu Pak, bukan pingin orang ini kalau orang gitu. Bukannya udah gede, udah rumah tangga kita balik lagi rezeki, bukan, tapi lihatnya seneng kalau udah gede itu lebih bebas, lebih berbuah, lebih itu seneng di hati itu, bukan masalah harga, masalah itu gitu kan. Ya harus menyayangi kayak anak kita sendiri, apalagi saya udah punya anak, punya cucu lah. Benar-benar kerasa, Pak. Pingin Oke. sehat, pingin apa, pingin semua ekonomi jalan, kitanya harus benar-benar benar dan kerja. Nah, Gitu aja. Ki Camat sejak 2011 sampai sekarang ini udah panen berapa kali, Ki? Itu panen kopinya udah sekitar 5 kali yang saya ada. Karena 5 kopi saya kali. itu ada waktu istirahat, harusnya lebih. Oke. Ya harusnya kan bisa 10 kali, Ki. Ya, setahun itu sekali kan, setahun sekali. Oke. Wow. Lain kali saya kalau ke Bandung, tolong bawa saya ke Puntang, Ki. Iya, saya ditunggu, Pak. Kita harus Saya ketemu di tunggu. Puntang. Harus lihat. Lihat gubuk yang indah. Surga itu, Ki. Iya. Buat nanti di masa depan, Pak, karena saya turun ke bawah sekarang polusi udah nggak enak mata juga. Oke, matur nuhun, Ki. Matur nuhun. Ya, sama-sama, Pak. Ya, matur nuhun. Ya. Terima kasih, Ki. Main ya, Pak, ke Puntang. Ya, pasti ke Puntang. Iya. Yuk, sama-sama.